Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam untuk Ibu Cindy Claudia Putri SAK MAKAK selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Ekonomi Makro. Perkenalkan nama saya Lucky Pratiwisari, biasa dipanggil Lucky, saya dari kelas AK202. Izin Ibu, kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester, di mana ini berkesinambungan dengan tugas semester sebelumnya, yakni yang dikumpulkan pada tanggal 23 Juli lalu, di mana kita disuruh untuk memilih satu negara yang sudah ditentukan untuk dianalisis. Ada 4 negara, yakni Yunani atau bisa dipilih Tiongkok atau Amerika atau Argentina. Dan di situ nanti kita akan membahas mengenai kondisi perekonomian, neraca pembayaran, neraca perdagangan, dan juga kondisi ekonomi makronya. Karena kita tinggal di Asia, saya tertarik dengan Tiongkok dan mari kita bahas mengenai analisa kondisi makro ekonomi Tiongkok. Kita lihat peta Tiongkok memang sebesar itu, termasuk negara nomor 3 terbesar di dunia karena memang eee, negaranya sangat luas, sangat besar, juga orang-orangnya yang sangat pintar. Sangat mendunia, kita banyak melihat produk-produk juga banyak dari China, seperti itu. Tiongkok dengan nama resmi Republik Rakyat Tiongkok atau Republik Rakyat Cina adalah sebuah negara yang terletak di Asia Timur yang beribu kota di Beijing. Negara ini memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia dan luas wilayah 9,69 juta kilometer persegi, menjadikannya negara ketiga terbesar di dunia. Seperti yang sudah terlihat pada peta yang saya tampilkan sebelumnya. Kemudian untuk ekonomi Tiongkok itu sendiri, sektor-sektor penopang ekonomi Tiongkok yang utama adalah sektor jasa dan manufaktur. Jadi dua sektor ini sangat berjasa atau sangat mendukung perekonomian Tiongkok. Kita bahas sektor jasa terlebih dahulu, bahwa sektor jasa di Tiongkok ini menunjukkan pertumbuhan yang kuat terutama pada subsektor seperti transmisi informasi, perangkat lunak, layanan TI, penyewaan dan layanan bisnis, transportasi, penyimpanan, layanan pos, akomodasi dan catering, layanan keuangan, dan juga serta perdagangan grosir dan eceran. Sungguh kita harus mengakui bahwa sektor jasa mereka juga sangat hebat, sangat bisa menopang perekonomian negara Tiongkok itu sendiri. Kemudian kita lanjut ke sektor manufaktur. Sektor manufaktur, terutama manufaktur peralatan dan teknologi yang tinggi, juga mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, tidak kalah dengan negara maju yang lainnya. Produksi kendaraan energi baru, sirkuit terpadu, dan robot industri menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, mencerminkan fokus Tiongkok pada kemajuan teknologi. Kalau zaman sekarang mungkin kita bisa melihat ya banyak sekali mobil kekinian dari Cina seperti BYD, kemudian juga alat elektronik dari China yang tidak kalah dengan alat-alat produksi dari Eropa atau Amerika. Kemudian kita bahas mengenai inflasi. Jadi untuk tingkat inflasi pada tahun 2023 rata-rata tercatat di angka 0,2%. Sedangkan untuk tahun 2024 tetap rendah. Sayangnya inflasi yang rendah ini disebabkan oleh pemulihan ekonomi yang kuat di sisi penawaran daripada permintaan. Karena kita tahu sendiri ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja dan itu juga dialami oleh Tiongkok. Kemudian untuk kurs, mata uang resmi Tiongkok adalah yuan. Pada tahun 2023, yuan melemah signifikan dari 6,70 ke atas 7,30 terhadap US dollar. Sedangkan pada tahun 2024, yuan berkisar antara 7,01 sampai 7,30 dengan rata-rata sekitar 7,18 yang berarti penguatan dolar berlanjut. Ini sayang sekali ya, tapi kita lihat lanjut ke PDB atau GDP-nya. Produk domestik bruto atau PDB atau dalam bahasa Inggris itu adalah Gross Domestic Product, adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu.
Dan untuk PDB ini merupakan salah satu metode yang paling sering digunakan untuk menghitung pendapatan negara. Dan kita bisa lihat untuk di Tiongkok ini, PDB pada tahun 2023, tumbuh sebesar 5,2%. Sedangkan pada tahun 2024 diperkirakan tumbuh sekitar 5%. Untuk PDB di Cina bernilai 18743,8 miliar dolar AS pada tahun 2024 menurut data resmi dari Bank Dunia. Nilai PDB di Tiongkok rata-rata sebesar 3590,13 miliar US dollar dari tahun 1960 hingga 2024, mencapai rekor tertinggi sebesar 18743,80 miliar US dollar pada tahun 2024 dan rekor terendah sebesar 47,31 miliar US dollar pada tahun 1960 dia. Bisa dilihat di gambar, faktor-faktor yang mempengaruhi yakni adalah permintaan domestik, sektor properti dan juga ekspor, seperti itu. Untuk neraca pembayaran dan neraca perdagangan, kondisi ekspor dan juga impor dari Tiongkok. Kita bahas, neraca pembayaran atau balance of payment adalah catatan yang dilakukan secara sistematik atas keseluruhan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara yang lain yang berupa perdagangan barang dan jasa, transfer keuangan, dan moneter antara penduduk Indonesia dengan penduduk luar negeri selama satu periode tertentu. Neraca perdagangan atau neraca ekspor-impor adalah perbedaan antara nilai ekspor dan impor suatu negara pada periode waktu tertentu. Diukur menggunakan mata uang yang berlaku. Neraca positif artinya terjadi surplus perdagangan jika nilai ekspor lebih tinggi dari impor. Dan sebaliknya untuk neraca negatif, neraca perdagangan seringkali dibagi berdasarkan sektor barang dan sektor jasa. Faktor yang mempengaruhi adalah ekspor yang melonjak signifikan dan menyempitan defisit pada perdagangan jasa. Dan pada tahun 2024, surplus neraca perdagangan Tiongkok mencapai USD 423,9 miliar, jauh lebih tinggi dari tahun 2023 yang sebesar US dollar 263,4 miliar. Untuk neraca pembayaran juga mencatat surplus transaksi berjalan sebesar US dollar 422,0 miliar pada tahun 2024, didorong oleh surplus perdagangan barang yang besar dengan rincian sebagai berikut. Surplus perdagangan barang yakni adalah US dollar 767,9 miliar, defisit perdagangan jasa yakni sebesar US dollar 228,8 miliar, defisit pendapatan primer US dollar 131,9 miliar, surplus pendapatan sekunder US dollar 14,8 miliar. Kita lanjut ke kesimpulan. Untuk itu, menurut saya, Bu Cindy, atas penjelasan kita tadi, kondisi makroekonomi Tiongkok pada tahun 2023-2024 menunjukkan pertumbuhan yang moderat. PDB Tiongkok pada tahun 2023 tumbuh sebesar 5,2%, sedangkan pada tahun 2024 diperkirakan tumbuh sekitar 5%. Dan untuk tingkat inflasi pada tahun 2023 rata-rata tercatat di angka 0,2%, sedangkan untuk tahun 2024 tetap rendah secara keseluruhan. Jadi secara kesimpulannya tadi, kondisi makroekonomi Tiongkok pada tahun 2023-2024 menunjukkan pertumbuhan yang moderat dengan beberapa tantangan dan peluang. Pemerintah Tiongkok terus berupaya untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kebijakan. Jadi harus ada kebijakan yang bisa menambah peluang penumbuhan ekonomi di Tiongkok untuk bisa lebih maju dan lebih bertambah untuk penghasilannya di setiap masyarakat Tiongkok tersebut. Sekian Ibu, atas penjelasan saya mengenai kondisi ekonomi makro negara Tiongkok. Mohon koreksinya, semoga
bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kita semuanya. Semoga, dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih Ibu Cindy atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.